Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alveta Rizky Pratama dengan NIM 120222025 dari kelas S4606. Di sini saya akan membahas mengenai black box testing dan boundary value analysis. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang black box testing. Apa sih itu black box testing? Jadi, black box testing itu adalah teknik pengujian perangkat lunak atau sistem tanpa perlu mengetahui bagaimana perangkat lunak atau sistem yang diuji itu bekerja. Jadi, ada beberapa fungsi dari black box testing, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menemukan fungsi-fungsi yang salah atau hilang dalam suatu software. Yang kedua, mencari kesalahan interface yang terjadi pada saat software dijalankan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal di dalam suatu aplikasi. Yang keempat, menguji kinerja dari software. Lalu yang terakhir ada menginisialisasikan dan mencari kesalahan dari terminalisasi software itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang boundary value analysis. Boundary value analysis atau yang bisa disingkat BVA adalah teknik pengujian black box testing yang digunakan untuk memeriksa kesalahan pada batas-batas domain input atau masukan. Kenapa dinamakan demikian? Karena sesuai dengan tekniknya, yaitu boundary yang artinya batas suatu wilayah. BVA terutama berfokus pada pengujian parameter input yang valid dan tidak valid untuk rentang komponen perangkat lunak tertentu. Jadi, tujuan dari BVA ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi di dekat batas-batas input. Lalu, BVA ini juga memiliki manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi pengujian dengan mengurangi jumlah tes yang perlu dilakukan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari teknik BVA itu sendiri, di mana menggunakan contoh sederhana input angka dengan range valid dan invalid. Contoh kasusnya sendiri adalah pengujian input untuk program kalkulator dengan batas minimum dan maksimum, di mana batas minimum input yaitu min 1, 0, dan 1, dan batas maksimum inputnya yaitu 999, 1000, dan 1001. Untuk analisis hasil pengujian atau outputnya, yaitu memeriksa apakah program kalkulator menghasilkan hasil yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi case yang saya gunakan untuk teknik ini, yaitu penggunaan metode black box testing yang menggunakan boundary value analysis pada sistem akademik SMA atau SMK. Di mana pada contoh kasus ini saya melakukan tahap analisis masukan atau input yang terdiri dari data siswa, data guru, data absensi, data mata pelajaran, dan data nilai. Lalu analisis proses yang terdiri dari proses pendataan akademik, proses pendataan mata pelajaran, dan proses pendataan hasil belajar. Lalu yang terakhir, ada analisis keluaran atau output yang terdiri dari laporan data siswa, laporan data guru, dan laporan rapor. Berikut adalah menu login dari sistem tersebut. Pada halaman ini, saya akan melakukan pengujian pada field username, yang dimana aturan entry datanya yaitu harus berupa huruf dengan panjang maksimal 10 karakter. Lalu, berikut adalah hasil yang didapatkan dari pengujian field username. Lalu, berikut adalah tampilan menu aplikasi dari sistem tersebut. Pada halaman ini terdapat menu. Yang pertama itu menu master, yang dimana menampilkan menu input data mata pelajaran dan input data kelas. Lalu menu siswa, yaitu menampilkan menu input data siswa. Lalu menu guru, yaitu menampilkan menu input data guru. Lalu menu penilaian, yang dimana menampilkan menu input data absensi dan input data nilai. Lalu yang terakhir itu menu laporan, dimana menampilkan menu laporan data siswa, laporan data guru, dan laporan data nilai. Lalu berikut adalah tampilan form dari input data guru. Pada halaman ini akan dilakukan pengujian pada field KD guru, NIP, nama, dan tempat lahir. Yang pertama akan diuji yaitu field KD guru dengan hasil yang didapatkan yaitu seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya yang diuji yaitu field NIP, di mana aturan entry datanya yaitu harus berupa angka dengan panjang maksimal 20 digit. Hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Lalu yang ketiga yaitu field nama, di mana aturan entry datanya yaitu harus berupa huruf dengan panjang maksimal 25 karakter. Untuk hasil yang didapatkan bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Lalu yang terakhir itu ada field tempat lahir, di mana entry datanya itu harus berupa huruf. Untuk hasil yang didapatkan bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari study case yang saya ambil ini adalah perangkat lunak dapat digunakan dengan baik. Namun, pengujian ini dapat dikatakan belum sempurna, karena hanya dilakukan pada satu sisi pengujian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.